Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pesisir Barat Lampung akan menggelar sidang pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada 2024 besok 6 Februari 2025 di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah. Penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan oleh paslon Septi dan Ade Abdul Rahim. Ketua KPU Pesisir Barat Miftah Farid mengatakan MK telah memutuskan dismisal terkait gugatan PHPU Pilkada Pesisir Barat. Kita semua tahu kemarin MK telah memutuskan dismisal atau mahkamah tidak berwenang. Artinya MK telah memutuskan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 yakni paslon nomor urut 1 Dedi Irawan dan Irawan Tupani, ungkapnya. Dikatakannya sesuai aturan dan regulasi, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi serta memutuskan rapat pleno tersebut akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Dari kemarin sore kita telah mengetahui bersama-sama terkait putusan MK sengketa Pilkada Kabupaten Pesisir Barat 2024 kemarin, yaitu memutuskan dismisal ataupun MK tidak berwenang. Artinya telah diputuskan oleh MK bupati dan wakil bupati terpilih, yakni nomor urut 01 sesuai dengan aturan jumlah dan sebagainya. Maka KPU Pesisir Barat telah melakukan rapat koordinasi, telah menetapkan rencana pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu adalah besok tanggal 6 Februari tahun 2025, tepatnya besok pagi jam 8 bertempat di Sartika Resort. Adapun keputusan mahkamah ini mungkin teman-teman sudah mendengar, bukan ranah MK untuk mengadili, ya karena memang kita sama-sama mengetahui, ya kan, pokok gugatan yang digugat oleh pemohon kemarin itu kan berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, nomor 1311 dan 1312 itu ya memang mirip kan, tapi isi daripada surat keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat di dua nomor itu berbeda, sehingga mahkamah pun dengan kewenangan mereka memutus untuk dismisal. Jadi pada prinsipnya KPU Pesisir Barat ini akan melaksanakan amanah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan apa yang telah diputus oleh MK dan sesuai dengan regulasi undang-undang peraturan pemilihan yang ada. Itu kawan-kawan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Pilkada serentak tahun 2024 tingkat kabupaten di Pesisir Barat Lampung akan digelar pada Rabu besok 4 Desember 2024. Untuk pleno hasil Pilkada tingkat kabupaten akan kita laksanakan besok, ungkap Ketua KPU Pesisir Barat Miftah Farid. Untuk lokasi rapat pleno sendiri akan dilaksanakan di lingkungan kantor KPUD setempat yang ada di Pekon Pemurihan Kecamatan Krui Selatan. Untuk pemberitahuan dan koordinasi dengan stakeholder terkait sudah kita laksanakan. Kita berharap mudah-mudahan rapat pleno besok bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ucapnya. Pertama, persiapan rekapitulasi pleno terbuka tingkat kabupaten Pilkada Pesisir Barat 2024 sampai hari ini H-1 tentunya mudah-mudahan menuju 100%, mudah-mudahan persiapan kita bisa kita jalankan dengan sukses lah ke depannya. Terus plenonya betul. Yang tentunya yang terlibat ataupun kita undang dalam pleno besok adalah tentunya ada dua sesi pembukaan. Kita undang pertama Forkopimda terkait, Kesbangpol, Kasatpol PP, ya, Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Kapolres Pesisir Barat dan Dim 042 Lampung Barat Pesisir Barat, dan tentunya semua pihak terutama Bawaslu yang memang melekat dengan KPU, kemudian para saksi-saksi pasangan gubernur dan wakil gubernur, saksi-saksi pasangan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pesisir Barat.
Tentunya kami keluarga besar KPU Kabupaten Pesisir Barat berharap kepada kita semua, mari sama-sama kita sukseskan pilkada ini dengan baik, secara tentunya berintegritas, secara damai, sukses. Jangan ada lagi perpecahan di antara kita. Kita semua adalah bagian daripada satu keluarga. Kita junjung tinggi hak demokrasi kita dengan damai. Seperti itu harapan-harapan ke depan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Tengah memulai sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada pada hari Senin 2 Desember 2024. Gunarto selaku Ketua KPU mengumumkan bahwa sidang pleno diadakan secara terbuka dengan mekanisme pleno, yakni tiap kecamatan membacakan hasil penghitungan manual. Yang pertama yakni hasil suara pemilihan gubernur, kemudian dilanjutkan pemilihan bupati. Dari hasil pleno tersebut, Ardhito Wijaya dan Iko Mangkoheri unggul dengan memperoleh suara 369.974 suara atau dengan persentase 63,71%. Sementara untuk pasangan Musa Ahmad dan Ahsan Asad Said memperoleh 210.741 suara atau 36,29% perolehan suara. Gunarto mengatakan, jumlah suara sah yang diterima KPU dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah sejumlah 580.715 suara. Sementara, jumlah suara sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebanyak 577.934 suara. Dari total DPT Lampung Tengah sebanyak 1.1.344 pemilih. Untuk pelaksanaan, alhamdulillah hari ini berjalan lancar, saksi juga kondusif, kooperatif. Demikian juga dengan Bawaslu, alhamdulillah mereka juga firm untuk mengawal kami dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan penetapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. Untuk pengumuman nanti kita menunggu. Karena kita belum penetapan, jadi kita menunggu. Nanti kawan-kawan media sabar untuk pelaksanaannya nanti kita kabari. Untuk partisipasi masyarakat per hari ini pilkada kita itu masih di angka 61% dari partisipasi masyarakat kita, dari sekitar 1 juta lebih DPT itu 60%-nya, 61% itu masih memilih untuk berpartisipasi di pilkada ini. Kita di pemilu depan kita akan terus meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, terutama partisipasi pemilih perempuan dan pemilih pemula, itu kira-kira.